Di pertemuan kali ini kita akan membahas etika pergaulan dengan teman sebaya atau teman yang seumuran dan etika pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis itu antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, etika pergaulan dengan teman sebaya. Kalian bisa membukanya pada LKS masing-masing atau di buku paket halaman 59 sesuai materi, sesuai tema kita kali ini. Yang pertama, etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Kalian sering berkumpul dengan teman. Sudahkah kalian bertemu teman hari ini? Sudah, tentunya sudah karena kalian sudah berkumpul di kelas. Nah, pada saat kalian menemukan masalah, kepada mereka lah kalian untuk mencurahkan isi hati atau curhat. Kepada mereka lah kalian mau bercerita, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Yakinlah bila kalian bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Terkait etika pergaulan dengan teman sebaya, apabila kamu memiliki etika yang baik dengan teman satu sama lain, maka orang lain pun akan bersikap baik juga. Contohnya, kalau kamu bertegur sapa ketika bertemu, maka akan disapa kembali. Orang akan segan dengan kita, akan juga ramah dengan kita. Dan sebaliknya, apabila kalian memiliki etika yang buruk, contohnya ketika disapa orang lain, kalian bermuka masam atau memalingkan muka, maka gimana perasaannya? Perasaan yang menegur tadi gimana? Sakit hati apa enggak? Sakit hati. Begitu juga kalian, kalau kalian mau menegur orang, terus orang tersebut malah melengos, sakit hati kan? Nah, untuk itu perlu untuk mengembangkan sikap yang baik. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam. Kalian bisa membukanya pada buku paket halaman 64. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Sudahkah kalian mengucapkan salam tadi pagi saat berangkat sekolah? Sudah. Yang kedua, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Kalian tadi bertegur sapa tidak? Seperti, kamu sudah sarapan belum? Atau kamu sudah sehat belum hari ini? Apa? Yang ketiga, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, kalau si Arya itu gampang lupa, PR-nya tidak dikerjakan, kalian sebagai teman harus mengingatkan. Terus kalau Kiki, yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Contohnya, kalau pas jam 12 itu mau sholat zuhur ketika azan, ada teman yang malah memilih tidur. Kalian sebaiknya apa? Membangunkan untuk sholat zuhur berjamaah. Terus ada teman kalian yang mau mengajak bolos sekolah, gimana? Kok ikut? Tidak ikut.
Harusnya kalian itu menasihatinya, mengingatkan. Kalau bolos itu apa? Yang pertama berdosa, yang kedua membohongi orang tua bisa, membohongi guru bisa. Nah, terus apa lagi? Contohnya ketika pas bulan Ramadan itu puasa, kalau ada temenmu yang mokel mau berbuka, apa harusnya kalian nggak boleh ya kalau ikut. Harusnya kalian itu mengingatkan karena itu adalah ibadah wajib. Kalian sudah dewasa. Ya, selanjutnya adalah saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai hak teman. Saling mengajak melakukan kebaikan. Contohnya, ayo teman-teman kita ikut gotong royong membersihkan halaman sekolah bisa. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Nek berteman ki nggak boleh olo-oloan ya. Apalagi berikut rambu-rambu pergaulan dengan lawan jenis. Bisa dilihat di laptop yang Bu Lina bawa. Yang pertama, menghindari pergaulan dengan lawan jenis. Ajaran Islam tidak melarang bergaul dengan lawan jenis, namun perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya fitnah dan hal-hal lain yang mengarah pada perbuatan yang kurang terpuji. Contohnya kalau kalian terlalu akrab banget sama cewek juga nggak bagus. Bergaul saja yang sewajarnya. Jangan mengolok-olok, nggak boleh. Nah, ada ini satu hadis dari Abu Abbas. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini kalimatnya yang artinya janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nggak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, yang ketiga setan. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya sama sekali. Meskipun saat membaiat atau janji setia kepada pemimpin. Nah, kalian kalau bersentuhan dengan teman cewekmu yang bukan mahram, boleh tidak? Tidak. Berarti kalau orang Islam itu boleh pacaran apa tidak? Tidak. Pacaran itu salah satunya mendekati perbuatan zina atau takrobu zina. Bergaulah yang sewajarnya saja, nggak usah cinta-cintaan. Kalian itu masih teramat kecil. Masih terlalu dini. Yang ketiga, menjaga pandangan. Ketika bertemu atau melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya. Sehingga tidak berlanjut ke arah yang tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya adalah hindari tempat-tempat yang sepi. Seorang laki-laki dan perempuan apabila akan berinteraksi secara langsung, hendaklah dilakukan di tempat-tempat yang umum. Hindari tempat-tempat yang sepi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindari adanya fitnah dan hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, kalau ketemuan sama temen cewek itu harus ada ya mahramnya temen cewek, contohnya bapaknya atau kakaknya, ibunya. Dan tidak boleh bertemu di tempat yang sepi. Harus tempat yang umum dan ada keramaian. Yang nomor 5, menjaga batas intensitas komunikasi. Sebaiknya kalian menjaga agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi fitnah atau hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Nggak boleh saling menggoda ya sama teman-teman lawan jenis ya. Berbicara seperlunya saja. Yang keenam, meminta izin kepada orang tua ketika akan berinteraksi secara langsung dengan lawan jenis. Hendaklah kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, ini untuk wanita. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Seorang wanita yang akan bertemu dan berkomunikasi dengan pria yang bukan muhrimnya hendaknya selalu menjaga dan menutup auratnya. Aurat, kalau aurat laki-laki itu yang mana aja? Ayo Ki, aurat laki-laki itu yang mana aja? Nah, masa nggak tahu? Laki-laki itu dari perut ke sampai paha. Kalau wanita, aurat wanita, semua bagian tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini selain itu hendaknya wanita memakai pakaian yang sopan dan tidak menimbulkan syahwat. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 bisa kalian buka di Al-Quran masing-masing atau buku paket masing-masing. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah sebagian rambu-rambu pergaulan antara lawan jenis berdasar tuntunan Islam. Mudah-mudahan setelah kalian memiliki pemahaman yang baik terhadap etika pergaulan dengan lawan jenis ini, akan terbiasa memperhatikan batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat infografis terkait etika pergaulan dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda dan teman sebaya dan juga lawan jenis.